Di masa work from home seperti sekarang ini, banyak teman-teman yang mengikuti webinar atau membuat sebuah acara webinar ya membutuhkan kegiatan pengumpulan feedback dari peserta atau biasa disebut juga dengan feedback form. Nah, apa solusi yang ditawarkan dari Office 365 untuk kita bisa mendapatkan feedback form? Yuk kita ikutin. Oke, pertama-tama kita buka browser dan ketikkan portal.office.com. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun Office 365, silakan login atau kalau belum bisa register dulu Office 365 ya. Nah, sekarang Microsoft punya solusi aplikasi Microsoft Form. Kalau nggak muncul di layar ini, teman-teman buka di menu apps, all apps ya. Ini ada di form. Sekarang kita buat form baru. Nah, ini form baru kita. Misalkan kita mau buat title-nya adalah feedback form. Description-nya kita kasih feedback form Sagi webinar event. Oke. Sekarang kita add new. Choice-nya kita sekarang mau buat pertanyaan dulu nih. Tergantung dari teman-teman mau feedback dari peserta itu seperti apa. Kita mulai yang dari pertama adalah choice. Ini untuk yang pilihan sifatnya peserta itu pilih salah satunya. Misalkan ini adalah jenis kelamin. Ya, tentunya cuma ada satu ya. Adalah di sini misalkan pria, wanita. Oke, add new. Misalkan teks. Ini teksnya adalah nama Anda. Ya kan? Tentunya kan nama silakan diisi gitu kan. Nah, kita buat ini required diisi. Kita bisa buat ini wajib atau tidak wajib, tapi untuk sekarang kita pakai required. Oke. Nah, kita masukkan lagi misalkan rating. Nah, bagaimana penilaian Anda mengenai pembicara? Nah, kita kasih required juga. Jadi peserta bisa menilai dari bintang 1 sampai bintang 5 ya. Kemudian kita tambah lagi teks, tapi ini yang teksnya panjang. Kita mau tanya feedback dari peserta seperti apa. Kita buat long answer, tentunya supaya peserta itu bisa mengisi lebih banyak lagi gitu. Oke, add new. Oke, sudah. Nah, pertanyaannya belum. Pertanyaannya, bagaimana feedback Anda mengenai event ini? Ya. Oke. Sekarang kita sudah selesai. Sekarang kita udah bisa save, ya. Nah, kalau kita bisa preview di sini. Nanti dari peserta, kalau misalkan dia membuka pakai web, tampilan seperti ini. Kalau pesertanya buka dari halaman mobile di Android ataupun di iOS, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, kita juga bisa set theme. Mau gambar kalau kita mau ubah gambar backgroundnya, misalkan karena ini feedback form, kita bentuk seperti ini. Nah, sudah. Teman-teman masih bisa juga coba-coba untuk opsi yang lain. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya adalah kita share ya formnya. Nah, ada beberapa cara kita share. Yang pertama kita memberikan dalam bentuk URL ya, ini URL. Nah, atau kita bisa juga kalau misalkan biasa di event, Pak tinggal scan ke URL ini aja untuk bisa ngisi feedback form supaya nggak copy paste lagi. Nah, kita juga bisa pakai cara itu.
Atau kita bisa kirim juga lewat email atau kita embed dalam satu web page yang misalkan situ ada branding kita, ya. Nah, oke, udah jalan. Nah, biasa di webinar itu adalah pesertanya bukan cuma dari internal tapi juga dari eksternal. Jadi kita perlu set juga nih permission untuk bisa mengisi webinar ini. Nah, kita set bahwa anyone can respond. Oke. Sekarang kita copy URL-nya. Kita ceritanya jadi peserta. Saya buat jadi satu incognito window. Jalankan. Nah, isi feedback form. Jenis kelamin, pria. Masukkan nama Anda. Budi Irwanto misalnya. Bagaimana penilaian Anda mengenai pembicara? Bintang 5. Feedback Anda ini, saya suka sekali event ini. Submit. Nah, sudah submit. Selesai. Ya. Bagaimana hasilnya di admin yang tadi membuat, ya. Untuk admin yang ngebuat, dia akan bisa langsung lihat respon. Nah, ini responnya. Muncul sebuah dashboard, ya. Untuk kita bisa mendapatkan analisa berapa yang melakukan respon, ya, dari masing-masing pertanyaan itu dijawab seperti apa, dan yang paling penting lagi bisa dibuka dalam file Excel. Oke, dalam file Excel tadi pertanyaannya adalah jenis kelamin, nama, nah kemudian field bagaimana penilaian Anda mengenai pembicara, ini angka 5, ya, bintang 5 ditranslate jadi angka 5. Kemudian feedbacknya adalah seperti ini. Oke, begitu cara bikin form di Office 365. Ikuti terus tutorial dari saya. Thank you.